Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Bapak dan Ibu Jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah siang hari ini kita berada di tanggal 2 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita mulai kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa hingga sampai Syawal mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang sahabat, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Ustadz, tolong jelaskan, apakah orang yang bertaubat itu wajib mengqadha sholat, mengqadha puasa yang dulu pernah ditinggalkan? Ini pertanyaannya. Nah, maka hari ini kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, pendapat yang pertama, kewajiban yang tidak dilakukan adalah benar adanya sebagai hutang. Maka pendapat yang pertama, seseorang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, wajib mengqadha sholat dan puasanya. Namun beda ketika orang bertaubat. Orang bertobat itu adalah keinginan ingin kembali kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya sudah, taubat saja. Kerjakan saja kebaikan ketika Anda mulai bertobat dan tidak mengulangi hal-hal yang pernah dilakukan dari dosa-dosa yang telah lalu, maka itu sudah bagus. Alasannya kenapa? Karena begini, ketika seseorang taubat kemudian harus disuguhkan dengan sesuatu yang susah, harus mengqadha sholat sekian tahun, harus mengqadha puasa sekian tahun, maka ini menjadi sesuatu yang berat dan tobatnya pun tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bahkan di Quran juga sudah dijelaskan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita di hari ini menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, makanya ketika seseorang sudah kembali kepada Allah, sudah bertobat kepada Allah, nikmati saja pertobatannya. Tidak usah dibebankan dengan beban qadha sholat, qadha puasa. Sudahlah, nanti Allah yang bakal mengatur semuanya. Nanti ketika seseorang sudah nikmat dengan taubatnya, sudah nikmat dengan kembalinya kepada Allah, maka di hatinya biasanya bakal diberikan keinginan untuk menambah ibadah-ibadah yang dulu pernah tertinggal. Contoh, ada seseorang yang bertobat, setelah berapa tahun kemudian dia belajar, terus kemudian dia tahu, oh ternyata sholat yang dulu pernah ditinggalkan itu adalah hutang. Maka dengan sendirinya tanpa diperintah pun, orang yang tobat ini akan melaksanakan pelan-pelan sesuatu yang pernah ditinggalkan dari kewajiban. Jadi ketika tobat tidak perlu disuguhkan dengan harus mengqadha ini, harus mengqadha itu, tidak. Tapi ketika seseorang akan bertobat, temani saja dalam pertobatannya kepada Allah. Dan jangan pernah diberatkan dengan sesuatu yang membuat dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara sahabat, pernah kita dengar cerita, bahkan pernah kita baca juga. Dulu ketika zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda. Pemuda ini punya kebiasaan yang aneh. Dia seorang pemuda punya kebiasaan memperkosa mayat. Ketika ada mayat meninggal siang dan mayat itu perawan, maka malam harinya dibongkar kuburnya dan diperkosa. Alhasil setelah berkali-kali dilakukan, tiba saatnya dia ingin kembali kepada Allah,
yang artinya ingin menyudahi dan ingin bertobat kepada Allah. Alhasil dia datang kepada Rasulullah SAW. Nama pemuda ini adalah Nasuha. Datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah itu Maha Pengampun?" Kata Rasul, "Iya." "Apakah benar ampunan Allah sangat besar?" "Iya, benar." "Sebesar apa ampunan Allah?" Kemudian Rasulullah Muhammad mengatakan, "Sebesar apapun salah dan dosamu, ampunan Allah lebih besar daripada salah dan dosamu." Kemudian laki-laki ini bercerita, "Ya Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku sering membuat dosa." "Lalu apa dosamu, hai anak muda?" "Dosaku sering memperkosa mayat perempuan perawan. Ketika ada mayat meninggal siang, kemudian dikuburkan sore, malam aku bongkar dan aku perkosa." Mendengar cerita sang laki-laki ini, kemudian Rasulullah secara spontan manusiawinya timbul dan mengatakan, "Pergi wahai anak muda, kamu tidak pantas mendapat ampunan Allah." Sambil bersedih pergilah pemuda ini yang bernama Nasuha dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disangka kemudian datang malaikat Jibril dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, siapa yang punya ampunan? Dirimu ataukah Allah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Allah wahai Jibril." "Kenapa ada orang yang datang kepadamu, tidak engkau berikan petunjuk, tapi justru kau suruh pergi?" Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar itu dosa yang sudah dilakukan oleh laki-laki ini, tapi Allah mengirimkan Jibril untuk mengabarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akhirnya Jibril mengatakan, pergi cari laki-laki itu, cari pemuda itu sampai ketemu." Kemudian Rasul pergi dan meninggalkan malaikat Jibril mencari laki-laki itu. Berhari-hari, berminggu-minggu dicari tidak ketemu. Kemudian ketemulah laki-laki yang bernama Nasuha ini sedang sujud di padang pasir. Ketika sudah bertemu dengan Nasuha, kemudian Rasulullah memegang pinggulnya Nasuha karena sedang sujud. Jadi Nasuha sedang sujud di padang pasir, dipegang berkali-kali, Nasuha tidak terbangun. Kemudian digoyang dan Nasuha, laki-laki si pemerkosa mayat itu, rebah dan sudah meninggal. Rasul merasa bersedih karena belum sempat mengabarkan kepada Nasuha. Datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atas izin Allah. Apa yang dikatakan Jibril? "Wahai Muhammad, ketahuilah laki-laki ini sudah mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala." Lihat, apakah dia sudah pernah sholat? Belum. Apakah dia sudah mengqadha sholat? Apalagi mengqadha. Cuman keinginan kembali kepada Allah saja, tapi Allah sudah ampuni semua dosa-dosanya. Makanya para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada seseorang yang ingin bertobat, jangan disuguhkan dengan sesuatu yang berat, tapi sampaikan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya prinsip hidup seperti ini. Ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa besar, maka yang dilihat jangan dosanya, tapi yang dilihat besarnya ampunan dan kasih sayang Allah. Enak kan? Ketika kita sudah terlanjur bikin dosa besar, maka yang dilihat jangan dosanya, tapi yang dilihat besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kalau kita ingin dosa kecil, berniat melakukan dosa kecil, jangan dilihat dosanya, tapi lihatlah siksa Allah, sehingga kita tidak jadi melakukan dosa walaupun sekecil apapun, insya Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, itulah sekilas bagaimana Allah itu Maha Pengampun, bagaimana Allah itu Maha Penyayang. Jangankan kita sudah bertobat, jangankan kita sudah sholat, jangankan kita sudah puasa, Nasuha yang baru ingin bertobat, belum sholat, apalagi mengqadha puasa dan sholat,
tapi Jibril mengabarkan bahwa dia sudah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting dalam hidup ini, terus berbaik sangka kepada Allah. Innallah fi dhanni abdi bih. Allah tergantung prasangka semua hamba-hambanya. Tetap istiqomah, tetap berusaha menjadi lebih baik. Tobat hari ini, tobat esok, dan tobat selamanya, insya Allah akan menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Hada min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.